Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kesayanti. Saya dari kelompok ingin menjelaskan tentang para pelaku dan lembaga di pasar modal. Di sini pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih Slave Regulator Organisasi atau yang disebut juga atau yang disingkat dengan RSRO, yaitu suatu organisasi yang melaksanakan tingkat tertentu dari kewenangan penerapan aturan atau regulator di industri pasar modal. Nah, kewenangan regulator dapat diterapkan sebagai pelengkap dari peraturan pemerintah yang ada, namun tidak selalu merupakan bentuk pengalihan kewenangan dari pemerintah. SRO juga memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi para pelaku pasar modal sehingga atau sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktik perdagangan yang dilarang. Nah, ada beberapa lembaga SRO di pasar modal Indonesia. Yang pertama itu ada PT Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat dengan BEI. Yang kedua itu ada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau yang disingkat juga dengan KSI. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia atau yang disebut juga dengan KPEI. Nah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang bursa efek. Mungkin teman-teman udah pada ada yang tahu bursa efek itu apa. Bursa efek di sini adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana dan sistem untuk mempertemukan si penawar jual dan si pembeli efek yang mana bertujuan untuk memperdagangkan efek di antara mereka. Untuk PP pasal 45 1995 pasal 5 itu pemegang saham minimal adalah 50 orang dan maksimalnya adalah 200 orang. PT Bursa Efek Indonesia atau bisa disebut dengan BEI itu memiliki tujuan untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang dilakukan secara wajar, efisiensi, dan teratur. Selain itu, fungsi lain dari bursa efek adalah untuk menjaga kelangsungan pasar atau bisa kita sebut dengan market liquidity dan untuk menciptakan harga pasar yang wajar atau bisa kita sebut dengan price discovery. Selanjutnya adalah kegiatan BEI dalam rencana kerja atau dalam kegiatannya. Untuk kegiatan BEI sendiri dalam rencana kerjanya itu ada 6. Yang pertama, mereka memiliki kegiatan untuk meningkatkan sistem atau sarana perdagangan efek. Yang kedua, untuk meningkatkan sistem pembelian dan pengawasan terhadap anggota baru efek. Yang ketiga adalah mengembangkan sistem pencatatan efek. Yang keempat adalah mengembangkan sistem clearing dan penyelesaian transaksi bursanya. Dan yang kelima adalah meningkatkan sistem pelayanan informasinya. Dan terakhir, untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pasar modal. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu tentang lembaga clearing dan penjamin LKP atau. Oke, saya akan melanjutkan tentang lembaga clearing dan penjaminan atau LKP atau KPEI. Di mana fungsi LKP dalam perdagangan efek. LKP itu adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Saat ini, PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI adalah pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LKP untuk melaksanakan kegiatan clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Pengertian clearing yang dimaksud adalah proses penentuan hak dan kewajiban efek dan atau dana anggota bursa yang timbul dari transaksi efek yang dilakukan di bursa efek. Sedangkan penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah merupakan kepastian dipenuhi hak dan kewajiban efek atau dana anggota bursa yang timbul dari transaksi bursa.
Dalam praktiknya, data transaksi efek yang terjadi di bursa akan dikirim ke LKP untuk kemudian dilakukan proses clearing sehingga anggota bursa dapat mengetahui hak dan kewajiban efek atau dananya masing-masing pada setiap hari, pemegang saham dan struktur modal. Yang pertama itu pemegang saham KPEI, yaitu Bursa Efek Indonesia BI 100%. Yang kedua struktur modal Capital Store atau KPEI. Yang pertama itu modal dasar yaitu 60 miliar. Yang kedua itu modal setor yaitu 15 miliar. Bisnis motifnya itu yang pertama itu nirlaba atau non profit motif. Yang kedua tidak membayar dividen atau no dividend payment. Yang ketiga itu keuntungan untuk operasional dan pengembangan sumber pendapatan. Yang pertama itu ada fee jasa clearing transaksi bursa. Yang kedua itu ada fee jasa pinjaman meminjam efek. Yang ketiga itu fee jasa pengelola dana atau pengelola dana jaminan. Jenis layanannya yang pertama itu layanan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. Yang kedua itu jasa pinjam meminjam efek atau security lending and borrowing. Yang ketiga itu pelayanan jasa KPEI diberikan kepada anggota bursa efek dan partisipan lainnya seperti bank kustodian atau novasi yaitu mitra pengimbang. Novasi itu adalah pengalihan hubungan hukum antara AB jual dengan AB beli menjadi hubungan hukum antara AB jual dengan KPEI dan AB beli dengan KPEI. Dengan novasi peranan KPEI menjadi sebagai yang pertama itu mitra pengimbang yang menjamin kepastian penyelesaian transaksi bursa. Yang kedua itu pengelola risiko dari penyelesaian transaksi bursa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Irda. Lembaga Penyimpanan Penyelesaian atau LPP. Layanan-layanan yang diberikan LPP meliputi yang pertama itu administrasi rekening efek, yang kedua penyelesaian transaksi efek, yang ketiga distribusi hasil corporate action, yang keempat jasa-jasa terkait lain seperti post-trade processing atau PTP. Fungsi peran KSI menyediakan jasa kustodian sentral penyelesaian transaksi yang teratur wajar. Definition pasal 14 ayat 2 UU PM. Yang pertama yaitu penyimpanan efek tanpa warkat. Yang A, efek bersifat ekuitas, saham, dan waran. Yang B, yaitu efek bersifat utang, surat utang, MTN, NCD, PN, CP, dan lain-lain. Yang kedua itu penyelesaian transaksi efek. Yang pertama A, transaksi bursa, yang B, transaksi luar bursa. Kustodian sentral. Kustodian sentral adalah pihak yang memberikan jasa. Yang pertama itu jasa penitipan kolektif atas efek. Yang kedua jasa administrasi, menerima dividen, bunga, hak, dan lain-lain. Menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening dan menjadi nasabahnya. Ketentuannya menjadi kustodian. Yang pertama yaitu perusahaan efek, yang kedua bank umum, yang ketiga lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yang keempat yaitu berdasarkan peraturan pemerintah konsep penitipan kolektif ada 5. Yang pertama efek konversi di dalam data elektronik dan diadministrasikan ke rekening efek. Yang kedua peralihan kepemilikan dengan pemindahan efek. Yang ketiga efek dalam penitipan kolektif dianggap sepadan. Yang keempat hak-hak terkait dengan efek, dividen, saham, bonus dan lain dibagikan melalui KSI dan dikreditkan ke rekening efek. Yang kelima hak-hak benefit owner yaitu kepemilikan manfaat atas efek. Subrekening efek merupakan rekening efek yang digunakan untuk mencatat kepemilikan efek dan dana milik setiap investor atau nasabah yang dikelola oleh perusahaan efek atau bank kustodian di KSEI. Yang kedua, pemegang rekening dapat mengelola atau lebih subrekening efek milik nasabah. Yang ketiga, berisi efek
dan atau dana memiliki nasabah pemegang rekening. Tujuan kepemilikan rekening efek. Definisi subrekening efek adalah rekening efek nasabah investor tercatat di KSEI untuk mencatat kepemilikan investor. Tujuan kepemilikan subrekening yang pertama untuk perlindungan investor. Yang kedua, tersedianya data investor setiap waktu di KSI untuk keperluan seperti pelaksanaan corporate action. Yang B-nya pelaporan emiten kepada OJK atau Bursa Efek atau BI. Yang ketiga, yaitu esensi distribusi hasil korporat. Yang keempat, diluncurkan pada tanggal 18 Juni 2009. Yang kelima, yaitu tujuan untuk memberikan perlindungan dan transparansi informasi atas kepemilikan portofolio efek nasabah investor.